Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jiwa Seorang Hamba Tuhan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 10. Demikianlah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sering mendengar tentang romantika perjuangan para tenaga kerja, baik pria dan wanita yang bekerja di luar tanah air, menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kita mendengar kisah sukses mereka yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi dolar sehingga dapat mengangkat derajat keluarga mereka. Namun, tidak juga kurang kita mendengar ada beberapa dari antaranya yang gagal karena mendapat perlakuan tidak adil dari majikan mereka. Beberapa di antaranya ada yang meregang nyawa dan pulang dalam rupa jasad. Mereka itu berangkat untuk suatu tujuan, untuk meraih sukses yang dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, terpandang, dan dihargai para saudara dan tetangga mereka. Ketika saya merenungkan firman Tuhan hari ini, saya menemukan jiwa pengabdian seorang karyawan, seorang hamba yang mengabdi dengan tulus dan tuntas kepada majikannya. Seharusnya lah seorang pekerja untuk fokus pada tugas yang diberikan dan dipercayakan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak apa yang disabdakan Tuhan Yesus tentang kewajiban yang harus dikerjakan seorang hamba. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Bagaimana harus menjelaskan pandangan Tuhan Yesus ini? Bukankah para pekerja itu menantikan upah yang patut mereka terima sesuai dengan kesepakatan? Misalnya 100.000 rupiah sehari atau sejumlah rupiah lain yang sudah disepakati. Apakah Tuhan Yesus tidak mempertimbangkan hal tersebut? Tuhan Yesus hanya menghendaki mereka untuk bekerja dan bekerja. Tidak usah mikirin upah yang akan mereka peroleh. Intinya adalah kerja dan kerja. Laksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan mereka. Masih ingatkah kita pada perumpamaan tentang seorang tuan yang akan bepergian jauh dan mempercayakan minanya kepada para hambanya? Kepada hamba yang setia melaksanakan apa yang dipercayakan kepada mereka, tuan itu memuji kesetiaannya dan memberikan suatu kepercayaan yang lebih besar lagi. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya dengan berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus mau memberikan arahan dan spirit yang baik kepada para pekerja atau para hamba, bahwa mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati tuannya. Mereka harus dapat menarik simpati tuannya. Caranya adalah dengan bekerja dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Mereka mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik, sekalipun tidak dilihat atau diawasi oleh majikan mereka. Mereka berprinsip hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Mereka harus belajar setia dan taat pada jutlak atau petunjuk yang harus dilaksanakan. Dengan begitu, mereka akan berkenan kepada tuannya dan mereka pasti akan dipertahankan untuk menjadi karyawan di tempat usaha tuannya itu. Hal itu tentu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jika hamba itu bermalas-malas dan tidak mengikuti arahan tuannya, apalagi tuannya tidak sedang berada di tempat, maka tuan itu akan menjadi marah. Kepada mereka yang setia pada tugasnya, tuan itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius bab 25 ayat 21. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dengan baik dan saksama dalam pewartaan gereja pada hari ini. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan kepercayaan daripadanya. Tuhan memberikan kita talenta, bakat, atau lebih tepat anugerah, yaitu hidup di dunia ini. Ia menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Seorang hamba hanya harus patuh kepada tuannya dan bukan kepada majikan yang lain. Ia percaya penuh pada tuannya. Tuhan Yesus menghendaki kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah Bapaknya, sebagaimana Dia telah melakukannya. Terjadilah kehendak-Mu, ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, katanya ketika mengalami sakrat maut di Taman Getsemani. Ia taat dan tidak banyak bertanya. Ia rela menyerahkan nyawanya. Atas kesetiaannya itu, Allah Bapa memberikan nyawanya kembali dengan membangkitkannya pada hari yang ketiga. Yesus sudah taat sebagai hamba Tuhan. Kita juga dipanggil untuk taat seperti Yesus, mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh, peduli akan kebutuhan orang lain, mengampuni dan memberkati juga. Tugas kita adalah menjadi berkat orang lain, mengampuni dan memberkati juga. Tugas kita adalah menjadi berkat untuk sesama karena taat kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah warisan hamba Tuhan yang bernama Maria bagi kita.
Apakah aku sudah melakukan perintah-perintah Tuhan dengan bersungguh-sungguh? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan belajar taat kepada kehendak-Mu, sebagaimana diteladankan Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Mampukanlah kami untuk setia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.